Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi di mata kuliah kali ini, yaitu mata kuliah kewarganegaraan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sampai saat ini kita semua masih diberikan keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan ini dengan lancar dan baik. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, sebelum lebih jauh kita mempelajari, menyimak, dan berdiskusi mengenai mata kuliah ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dulu agar perjalanan proses belajar mengajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan, kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini kita masuk di pertemuan pertama perkuliahan kewarganegaraan. Untuk itu mohon izin saya selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, saya dengan Ahmad Tarmizi, biasa dipanggil dengan Pak Tarmizi. Kita masuk ke materi yang pertama di mata kuliah kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan. Apa itu kewarganegaraan? Tentu hal ini yang menjadi hal pertama yang harus kita ketahui, hal dasar. Apa itu kewarganegaraan? Apa manfaatnya bagi bangsa Indonesia dan diri kita sebagai warga negara? Mengapa harus belajar mata kuliah kewarganegaraan? Dan lain sebagainya. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Materi pokok pendidikan. Warganegaraan adalah tentang hubungan antara warga negara dan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN). Ya, Azra, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM. Di sini dikatakan oleh Zamroni berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Menurut Sudijarto mengartikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis. Sedangkan menurut Mervin Panjaitan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang diagonal. Dari definisi tersebut semakin mempertegas pengertian civic education atau pendidikan kewarganegaraan karena bahannya meliputi pengaruh positif dari pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di luar sekolah
Unsur-unsur ini harus dipertimbangkan dalam menyusun program civic education yang diharapkan akan menolong para peserta didik atau mahasiswa untuk yang pertama, mengetahui, memahami, dan mengapresiasi cita-cita nasional. Yang kedua, dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai masalah seperti masalah pribadi, masyarakat, dan negara. Jadi, pendidikan kewarganegaraan atau civic education adalah program pendidikan yang memuat bahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan, dalam hubungannya dengan negara, demokrasi, HAM, dan masyarakat madani, civil society, yang dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan demokratis dan humanis. Maksud dan tujuan umum di mata kuliah kewarganegaraan ini, yaitu untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Itulah tujuan umumnya. Tujuan khusus yang pertama, agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia terdidik dan bertanggung jawab. Yang kedua, agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Dan yang ketiga, agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Tujuan umum dan tujuan khusus inilah yang menjadi dasar kita mempelajari mata kuliah kewarganegaraan ini, agar kita sebagai anak bangsa terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Undang-Undang Dasar 1945 bab 1. Bentuk dan kedaulatan. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, pasal 1 ayat 2. Kondisi Indonesia saat ini, mari kita lihat. Masih banyak PR bagi bangsa kita mengenai kesejahteraan, mengenai kehidupan, dan berbagai hal yang menyangkut warga negara. PR-PR inilah yang harus kita benahi bersama. Bagi kita sebagai pendidik, para mahasiswa khususnya, para generasi muda, dan juga para pendidik, tenaga pengajar, dosen, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi suatu PR bagi bangsa kita, supaya ke depannya bangsa ini terus bisa mensejahterakan rakyatnya. Inilah yang kita lihat saat ini, banyak sekali ya tindak
pidana korupsi, ya, perilaku korupsi, dan lain sebagainya. Yang hal ini tentu menjadi kekhawatiran kita bagi generasi penerus bangsa. Tentu hal ini ke depannya kita tidak ingin lagi. Kita ingin bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang merdeka seutuhnya, bangsa yang selalu dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Siapa yang harus merubah keadaan ini? Tentunya ini adalah tanggung jawab kita semua. Ingat, Bung Karno pernah mengatakan dalam pidatonya, beri aku satu pemuda dan saya akan mengubah dunia. Jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan untuk negara. Undang-Undang Dasar 1945 bab 10. Warga negara dan penduduk. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 1. Itulah definisi warga negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional. Undang-Undang RI nomor 20/2003. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk otak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pasal 3 Undang-Undang RI nomor tahun 2003. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional, Undang-Undang RI nomor 20/2003. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat yang pertama pendidikan agama, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, dan yang ketiga bahasa Indonesia. Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Di tengah rongrongan, gangguan, baik dari dalam maupun dari luar, kita harus tetap optimis sebagai warga negara yang cinta akan bangsanya. Sasaran pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pertama, wawasan kewarganegaraan Indonesia. Ada sikap tanggung jawab demokratis. Ya. Secara kognitif, wawasan kewarganegaraan Indonesia. Secara afektif, sikap dan tanggung jawab demokratis. Ada partisipasi sosial, ada komitmen bela negara, sikap percaya diri sebagai bangsa, warga negara